Hai guys, and welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku, Safira Zanza. Nah, di video kali ini aku ingin menyampaikan tentang tips buat kalian yang mau berpergian ke Bali. Nah, di sini aku bakalan bahas tentang yang pertama itu transportasi, yang kedua itu tujuan, yang ketiga itu budgeting. Nah, buat kalian yang mungkin baru pertama mau ke Bali atau kalian udah mau mengunjungi Bali kesekian kalinya tapi udah berapa lama kalian gak datang ke sini, ini cocok banget videonya buat kalian, dan please tonton sampai habis ya. Dan buat kalian yang baru di channel YouTube aku, tolong bantu aku untuk mengembangkan channel YouTube aku supaya channel YouTube aku bisa menjadi lebih besar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang paling penting banget itu adalah transportasi. Transportasi apa yang bisa kalian gunakan dari airport ke tempat lokasi kalian adalah yang pertama, kalian harus download Grab atau Gojek, dan di sini juga mereka ada Bluebird ya guys ya. Di sini juga mereka menyediakan taksi biasa, dan untuk tambahan aplikasi yang kalian bisa gunakan adalah AirAsia Car atau AirAsia Taksi. Aku nggak tahu, itu bisa digunakan di bandara juga, jadi kalian tinggal pilih aja. Tapi buat kalian yang mau menghemat dana dan kalian mau pakai Gojek motorbike, kalian bisa banget pakai Gojek motorbike, tapi kalian itu harus melewati tempat kedatangan dan kalian harus menyeberang di parkiran motor, which is itu tuh jauh banget. Buat aku sih mending easy kita pakai Bluebird atau pakai Grab aja, karena di bandara itu mereka sudah menyediakan spot buat Grab sama taksi Bluebird. Taksi Bluebird juga kalian bisa pilih, ada dua pilihan. Yang pertama pakai taksimeter seperti biasa, pakai petroleum. Yang kedua adalah taksi Bluebird yang pakai listrik ya guys ya. Jadi kayak mereka daya itunya bukan bensin lagi tapi pakai listrik. Karena aku pribadi pernah traveling sendirian dan aku bingung gitu sama transportasi apa yang aku pakai setelah aku sampai di tempat tujuan, dan ini tuh penting banget buat kalian cari tahu. Jadi pada saat kalian sampai di bandara kalian nggak bingung lagi. Dan biasanya kalau misalkan kalian pakai hotel dan ada akomodasi buat antar jemputnya, biasanya mereka bakalan jemput di bandara langsung. Jadi kalian tinggal pilih aja berbagai macam pilihan ini yang easy buat kalian, yang mudah dipahami, dan buat kalian itu gampang kemana-mana. Nah, transportasi tadi dibagi menjadi dua ya guys ya. Yang pertama itu pada saat kalian sampai di bandara. Nah, sekarang yang kedua adalah transportasi yang bisa kalian pakai pada saat kalian di Bali. Dan transportasi yang bisa kalian pakai pada saat kalian udah nggak di airport tapi kalian mau kesana kemari lah intinya. Kalau misalkan kalian udah sampai tempat tujuan terus mau kemana, itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa rental motor, atau yang kedua kalian bisa rental mobil. Kalau misalkan Grab, Gokar, InDrive dan lain-lain, kalian pasti udah tahu lah ya sama aplikasi ini. Tapi kalau misalkan kalian baru, kalian bisa banget rental motor sama rental mobil, which is itu tuh di mana-mana di pinggir jalan itu banyak. Cuman mereka ada berbagai varian gitu, dari harga 150 sampai 300 ribu, dan untuk mobil itu juga macam-macam. Kalian mau pakai mobil yang biasa atau yang luxury. Biasanya kalau mereka pakai yang luxury itu start dari harga 2.500.000 ke atas. Tapi kalau misalkan untuk harga yang biasa itu bisa dari 300.000 per hari aja kalian udah bisa dapat mobil, which is itu bakalan menghemat banget sama biaya kalian transportasi selama kalian di Bali. Karena apa? Biaya Grab sama biaya Gokar di sini itu tinggi banget guys, karena di sini itu adalah area travel gitu ya. Jadi kalian harus banget memilih dengan bijak transportasi apa yang harus kalian pakai. Dan menurut aku di sini nggak terlalu susah ya untuk transportasi di sini. Bahkan kalian juga bisa nyari taksi dan ojek-ojek di jalan, terserah deh. Dan karena di Bali ini lagi traffic parah dan ini tuh peak season, so buat kalian yang memang nggak kuat sama macetnya, lebih baik kalian sewa motorbike. Tapi kalau kalian memiliki sifat seperti aku yang tidak bisa kena panas sedikit pun ya guys ya, kalau kena panas tuh langsung merah gitu ya kulitnya dan langsung meletek-meletek lah intinya gitu, kalian bisa langsung aja sewa mobil ya. Dan ini banyak banget kalian bisa sewa dan banyak banget infonya ada di Instagram ataupun di internet. Dan hati-hati akan penipuan ya.
mendingan kalian bayar pada saat kalian udah landing, udah sampai di Bali dan kalian udah bawa kunci dan mobilnya. Karena banyak banget di sini scam juga yang tiba-tiba kita udah transfer tapi pas kita datang ke sini ternyata nggak ada tokonya atau nggak ada orangnya atau bahkan nggak ada apa-apanya dan kita harus cari lagi yang lain. Jadi kayak harus hati-hati banget gitu. Dan oke, kita masuk ke topik pembicaraan kedua adalah destinasi dan tujuan kalian selama di Bali. Biasanya orang datang ke Bali itu ada tujuannya masing-masing ya guys ya. Yang pertama mungkin tujuannya buat pesta pora, yang kedua mungkin untuk sport, yang ketiga mungkin mereka pengen healing, pengen tenang, terus yang keempat ya biasa lah, mereka pengen explore semuanya dan mereka kayak nggak punya konsep gitu mereka mau ngapain di Bali, yang penting datang aja ke Bali gitu. Dan buat kalian yang udah punya konsep, misalkan nih kalian mau healing gitu ya, kalian pengen healing dan mencari tempat-tempat yang tenang. Kalau misalkan kalian mau mencari tempat-tempat yang tenang, kalian bisa banget ke Ubud, ke Kintamani, ataupun ke tempat-tempat yang sepi. Di Bali itu banyak banget tempat yang hidden gem gitu, which is kalau misalkan kalian mau healing di situ tuh pas banget gitu. Cuman minusnya adalah pada saat kalian berada di tempat itu untuk beberapa waktu yang lama, mungkin untuk healing tuh 3 hari 4 hari cukup ya. Tapi kalau lebih dari itu mungkin kalian akan merasakan kebosanan yang luar biasa gitu. Jadi kalian bisa banget cari tempat yang lain. Dan di Bali itu banyak banget destination yang bahkan kalian itu nggak bakalan bosan buat explore kesana kemari ya. Dan kalau misalkan kalian pengen buat hura-hura, pesta, bisa juga sih kalian datang ke area Seminyak dan area Canggu. Itu tuh area-areanya anak muda yang seperti Gen Z dan suka banget sama euforia ya guys ya. Terus kalau misalkan kalian memang nggak ada konsep apa-apa, terus kalian kayak cuman pengen ke Bali aja, bingung gue mau kemana nggak tahu, gue mau nggak tahu juga destinasinya mau kemana. Oke guys, jadi aku punya solusi buat kalian yang nggak tahu di Bali itu mau ngapain gitu ya. Mungkin kalian bisa planning untuk 3 hari di Uluwatu, 2 hari di Seminyak, 3 hari di Canggu, 3 hari di Ubud, atau kalian adjust aja waktunya. Kalau misalkan kalian nggak bisa selama itu, kalian bisa sehari. Jangan kalian dari ujung ke ujung karena kalian nggak punya konsep dari liburan kalian itu jadi bingung gitu. Dari Ubud langsung ke Uluwatu, dari Uluwatu langsung ke Canggu, itu tuh wasting time banget yang pertama. Terus kita tuh terlalu banyak macet di jalan, jadi itu kayak kita tuh banyak banget ketinggalan waktu tuh buat di jalan doang gitu. Jadi kayak lebih baik kalian tuh susun rencana kalian, misalkan apa yang terbaik di Uluwatu kalian habiskan untuk explore di Uluwatu, habis itu kalian ke Seminyak, terus kalian ke Canggu dan ke Ubud gitu. Tapi itu sih aku serahin ke kalian ya, gimana cara kalian manage waktu sama manage energi kalian aja. Karena menurut aku kalau misalkan kalian dari ujung ke ujung itu exhausted banget dan itu bakalan capek banget. Kalian nggak mau kan liburan tapi kalian nggak dapet happy-nya, tapi malah cuma dapet capeknya doang. Jadi kalian harus merencanakan kepergian kalian itu dengan benar, so kalian tahu di Bali itu kalian mau ngapain gitu. Lanjut ke topik yang ketiga adalah budgeting nih ya. Kalau masalah budgeting itu tergantung sama kalian masing-masing. Biasanya budgeting itu kalau aku ya berpergian sendiri, even itu sama temen aku akan memilih budget yang gimana caranya supaya aku lebih hemat di sini. Terus guys, di Bali itu nggak cuman tempat-tempat yang mahal, di sini itu ada juga tempat-tempat yang menengah ke bawah. Dan kalau misalkan kalian mau explore, banyak banget hidden gem yang bahkan pada saat kita makan, makanannya tuh enak, kafenya tuh bagus, tapi harganya tuh nggak semahal pada saat kita ada di kafe-kafe yang mahal, beach club, everything like that ya. Karena menurut aku kalau misalkan kita datang ke beach club, kita spend money banyak banget di beach club, itu tuh menurut aku rugi ya. Karena lebih baik kita menghabiskan uang kita tuh buat explore, kayak misalkan kita explore pantai, kita makan makanan yang enak, terus kita datang ke kafe-kafe yang bagus gitu. Waktu kita juga nggak habis, terus dana kita juga masih banyak tersisa gitu loh. Karena kalau misalkan di Bali kalian hura-hura gitu sih, menurut aku boleh aja sih, boleh. Tapi kalau misalkan buat aku yang traveling sendirian,
itu menurut aku spend a lot of money in beach club is too much. Kalau misalkan kalian sesekali aja is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian everyday go to beach club yang ada minimum charge-nya, itu tuh menurut aku ya guys, percuma nggak sih? Lebih baik kalian ke beach club yang mereka nggak punya minimum charge, jadi kalian bisa arrange budget kalian. Misalkan kalian mau per hari itu menghabiskan uang 500.000, so paginya kalian bisa breakfast di harga 100.000, terus kalian bisa spending time di beach club maybe 300.000, dan 100.000 nya ini bisa buat makan malam gitu. Dan di sini tuh banyak banget tempat. Kalau misalkan kalian penasaran, nanti aku bakalan bikin video yang lain buat explore tempat-tempat yang murah, dan aku bakalan ngasih tahu guys. Nah, dan buat budgeting juga buat kalian yang suka kecapean atau kalian itu orangnya nggak pernah explore, nggak pernah jalan, nggak pernah olahraga, kalian tambahin budget buat massage sama buat beli obat-obatan. Dan kalau misalkan kalian sakit, kalian harus ada additional budget gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan ya. Pada saat nanti emergency, kalian harus ada dana tersebut gitu. Karena biasanya setiap aku traveling, aku selalu pakai budgeting gitu, dan aku juga pakai spare budget buat kalau ada dana emergency, terus ada dana tak terduga, dan dana sakit gitu. Biasanya aku sisihkan, jangan sampai budget aku tuh terlalu lebih gitu pada saat aku traveling. Karena pada saat budget aku terlalu lebih, jadi apa yang aku rancang ini jadi gagal semua gitu. Dan pada saat nanti aku memulai kehidupan aku selanjutnya, jadi itu berantakan gitu. Dan aku lebih memilih traveling on budget daripada aku harus traveling over budget. Dan aku nggak bakalan traveling kalau misalkan aku nggak ada budget. Jadi buat kalian yang bayarin dulu ya, nanti aku ganti, no. Karena menurut aku kebiasaan hutang itu tidak diperbolehkan banget ya, kecuali kalau kepepet banget atau kalian punya jaminan untuk menjamin dana tersebut yang kalian pinjem gitu. Kalau misalkan kalian pede, kalian bisa bayar, it's okay, at least ada jaminannya ya. Tapi buat kalian yang terlalu memaksakan, kalau misalkan kalian mau traveling, mendingan sabar-sabar dulu aja ya. Walaupun traveling itu penting buat mental health, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada budgetnya, mendingan jangan. Ini adalah saran dari seorang Safira Zuanzah. Kalian mau dengerin it's okay, nggak juga nggak apa-apa. Dan oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya. Walaupun kadang-kadang aku ngomongnya itu agak-agak nggak jelas, it's okay guys. Yang penting aku tetap upload video YouTube aku supaya kalian nggak kangen sama aku. See you on my next video, bye bye.